Kalau minum teh ini akan mempercepat proses pembukaan persalinan. Biasanya 2-4 jam setelah minum teh ini, pembukaan akan lengkap dan tanpa meningkatkan rasa mules. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Video ini bakal jadi part terakhir dari rangkaian vlog VBAC series yang kita buat. Setelah di video sebelumnya kita sudah share mengapa dulu harus bersalin secara sesar dan alasan mengapa pengen banget bersalin VBAC. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan like dulu video ini. Dan yang belum nonton video part sebelumnya, linknya ada di deskripsi ya. Perlu kita ingat kembali, pilihan mengambil langkah bersalin normal daripada sesar adalah bagian dari upaya menerapkan sebuah pertolongan persalinan yang alami, ramah jiwa, dan minim trauma atau istilahnya gentle birth bagi ibu dan anak. Jangan sampai ibu dan anak mengalami trauma gara-gara proses persalinan. Karena semua proses persalinan itu adalah pengalaman dan sensasi yang akan terekam di bawah sadar anak kita pada bayi baru lahir. Di dalam pikiran bawah sadar murni yang nantinya akan mempengaruhi perkembangan mental dan kepribadiannya ketika tumbuh dewasa. Jadi bertrauma pada bayi itu nyata dan berefek jangka panjang loh ayah bunda. Kalau dibahas di sini nggak akan cukup ya. Ayah bunda bisa cari-cari infonya sendiri ya di internet. Jadi part ketiga ini kita bakalan sharing apa aja sih tips yang kita berdua lakuin buat nyiapin VBAC untuk kelahiran anak kedua kami 7 tahun lalu. Ingat banget, jadi persiapan VBAC itu bukan dimulai saat kita udah hamil ya bunda. Betul. Tapi harus diupayakan semenjak beres sesar, yang persalinan sebelumnya dan ketika udah planning kalau bakalan punya anak lagi. Dulu abis sesar itu sekitar setahunan saya konsumsi herbal rutin yang bisa bantu regenerasi sel 3 kali lebih cepat. Jadi mempercepat penyembuhan pasca operasi. Dulu sih kita pakainya Gamat Mas HPA ya. HPA. Yes, saya sebagai suami kasihan gitu ya lihat istri yang habis sesar itu kelihatan sakit gitu, batuk, bersin, bahkan tertawa aja nyeri gitu ya di area perutnya. Akhirnya saya mutusin buat nyediain suplemen yang emang bisa bikin istri lebih cepat sembuh dan gak kambuhan lagi. Soalnya banyak banget kita dengar cerita ibu-ibu yang udah sekian tahun sesar tapi masih sering ngerasa sakit di area bekas jahitannya. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini dan semoga seterusnya istri gak pernah ngeluh sakit bekas sesarnya. So, tips pertama agar sukses VBAC adalah pastikan luka sesar ibu sudah sembuh. Sembuh total. Nah, ciri-ciri kesembuhan yang mudah kita rasakan nih para ibu yang setelah melahirkan sesar adalah setelah 3-4 bulan setelah operasi sesar berlalu, lukanya benar-benar kering banget. Tidak keluar nanah sama sekali, warna bekas lukanya menyatu dengan warna kulit, dan tidak pernah merasakan sakit atau nyeri lagi di luka bekas sesar di waktu-waktu mendatang. Karena banyak sekali ibu-ibu yang pernah bersalin sesar masih merasakan nyeri sesekali di bekas luka sesarnya. Padahal kejadian operasinya udah berlalu 1 atau 2 tahun yang lalu. Bahkan ada yang udah 5 tahun pun tetap merasakan nyeri. Buat para bunda yang pernah sesar, ada yang masih ngerasain sakit nggak di luka bekas sesarnya sekarang ini? Tulis di kolom komentar ya. Syarat kesembuhan bekas luka sesar ini penting banget ayah bunda, karena salah satu syarat yang biasanya dokter atau bidan berikan supaya mereka mau membantu persalinan VBAC adalah tidak ada indikasi keluhan luka di bekas operasi sesarnya demi mencegah terjadinya robek rahim ketika persalinan VBAC dilakukan. Oleh karenanya, luka sayatan bekas operasi sesar ini memang memerlukan waktu untuk mengalami proses penyembuhan. Nah, makanya kan bagi ibu yang sudah bersalin secara sesar, dokter selalu menyarankan untuk menjaga jarak kehamilan ke anak berikutnya selama 2-5 tahun untuk memberikan kesempatan rahim agar bisa sembuh dan sehat seperti sedia kala. Nice. Walaupun dalam masalah jarak kehamilan ini sebetulnya banyak sekali perbedaan ya pendapat ya bunda sebagai syarat untuk sukses VBAC. Ada yang merekomendasikan 2 tahun bahkan sampai 5 tahun gitu untuk jaraknya. Tapi realitanya pada waktu itu saya sendiri sudah hamil lagi anak kedua dengan jarak 1,5 tahun. Jadi anak pertama 1,5 tahun, saya udah hamil anak kedua. Bahkan ada juga dokter perempuan yang sukses bersalin VBA3C. Jadi dia bersalin normal pada anak keempat dengan jarak kehamilan hanya 3 bulan dari operasi sesar anak sebelumnya.
Wow, padahal udah 3 kali sesar loh Bun, tapi anak keempatnya bersalin normal. ada, dan itu dokter ya gitu Iya, ya. kuasa Allah dan ikhtiar juga ya ya Bunda. Jadi tips kedua agar sukses VBAC adalah jika bisa direncanakan, sebaiknya beri jarak kehamilan anak berikutnya 2-5 tahun agar tenaga medis mau menerima rencana Bunda untuk bersalin normal. Yeah! Bagaimana kalau sudah terlanjur hamil dan jarak kehamilan belum sesuai syarat seperti istri saya? Ya nggak apa-apa, lanjut aja terus ikhtiar untuk VBAC. Karena nanti hasil usahanya bisa kita putuskan ketika umur kehamilan sudah 9 bulan. Apakah Bunda layak bersalin normal atau tidak? Seperti cerita tadi ya, dokter perempuan yang berhasil bersalin normal dengan jarak kehamilan hanya 3 bulan setelah sebelumnya pernah 3 kali sesar. Jadi maksudnya itu habis sesar 3 bulan kemudian hamil gitu. Oh, Masya Allah ya. Terus gimana kalau udah terlanjur hamil tapi ternyata luka bekas sesarnya terkadang masih sakit? Apalagi ketika kehamilannya semakin membesar, semakin nyut-nyutan gitu ya. Biasanya ada rasa-rasa kayak gitu. Nah, tetap selama hamil ini ikhtiarkan terus untuk VBAC, untuk bisa VBAC dulu ya Bunda. Karena teman kita juga ada kok yang berhasil VBAC dengan keluhan masih nyeri di luka bekas sesarnya. Tentunya dengan sambil terus konsultasi dengan dokter kandungan atau bidan. Karena nanti beberapa minggu menjelang HPL, kita harus cek SBR atau segmen bawah rahim untuk mengukur ketebalan rahim kita apakah layak bersalin normal atau tidak. Mengingat sebelumnya rahim kita sudah pernah dibedah ya melalui operasi sesar dirobek gitu. Takutnya kalau dipaksain VBAC atau bersalin normal nanti malah terjadi pecah atau robek rahim, nauzubillah min dzalik, yang akan membahayakan bunda dan bayinya. Betul. Nah, ketebalan SBR ini yang dianggap aman menahan beban kontraksi rahim untuk bersalin normal bagi ibu dengan riwayat sesar adalah antara 2,5 sampai 4 mm ya. 4 Jadi mm. Ketebalan segmen bawah rahimnya harus ada di range antara 2,5 sampai 4 mm. Ya, ada banyak versi penelitian sih ya sebenarnya terkait ukuran ketebalan SBR ini atau segmen bawah rahim. Ada yang mengatakan sebaiknya 4,5 mm supaya benar-benar aman. Tapi ada juga yang mengatakan 2,5 mm juga sudah oke untuk bisa VBAC. Waktu itu kan kamu SBR-nya 3,5 mm 3,5 dan aman tanpa ya. keluhan rasa sakit di bekas luka sesarnya. Jadi kita berani untuk memutuskan VBAC. Tapi kemarin teman kita juga yang sukses VBAC SBR-nya cuma 2 mm ya kalau nggak salah. 2, terakhir telepon itu 2. Sombong amat. Iya benar, dengan riwayat teman kami yang pernah 2 kali sesar di kehamilan anaknya yang ketiga itu SBR-nya cuma 2 mm. Saya sempat kaget juga sih emang waktu beliau yang nelfon. Dan tapi dia bisa bersalin normal dengan aman dan selamat, alhamdulillah. Tips ketiga agar sukses VBAC adalah banyak membaca semua informasi dan pengetahuan. Tentang kehamilan, tentang persalinan, tentunya harus bersama dengan pasangan ya Bun. Karena pengetahuan adalah kunci bagi bunda yang sedang hamil untuk bisa memberdayakan diri, dan dengan pengetahuan ini para ayah bisa mendampingi dan mendukung semua proses usaha selama masa kehamilan agar bunda bisa sukses bersalin normal. Pengetahuan yang kita miliki pun bisa menjadi bahan diskusi ketika konsultasi sama provider layanan persalinan yang akan kita pilih. Sehingga nantinya ketika hari persalinan tiba, ayah dan bunda bisa mengambil keputusan yang tepat dan bijak. Apakah bersalin normal VBAC ini akan tetap dilakukan atau tidak? Ya, kalaupun nanti sekiranya persalinan normal tidak bisa dilakukan dan ternyata bunda harus operasi sesar lagi, setidaknya ketika ayah bunda bersedia menerima saran medis untuk operasi sesar lagi, ya memang karena ayah bunda sudah punya pertimbangan yang matang gitu dengan berbagai opsi persalinan berdasarkan informasi dan pengetahuan yang sudah ayah dan bunda pahami bersama. Jadi lebih lebih lapang gitu, lebih lapang dada pas operasi sesar gitu. Jadi nggak kepaksa ya. Betul, dan nggak ada lagi cerita menyalahkan tenaga kesehatan gara-gara harus sesar lagi ya. Karena bagaimanapun keputusan bersalin dengan cara bagaimana ada di tangan kita sebagai pasien. Makanya ayah bunda, pengetahuan itu kunci untuk bisa kita memberdayakan diri agar sukses VBAC. Ayah bunda, ada nggak yang sampai sekarang masih nyalahin dokter karena dulu harus operasi sesar? Komen di bawah ya.
Pokoknya benar-benar harus banyak baca dan cari informasi tentang kehamilan, persalinan, VBAC, penyakit-penyakit selama kehamilan, tips-tips sehat hamil, dan lain sebagainya. Nih, kayak suami saya, Bun. Kita udah cerita di video sebelumnya. Jadi Pak suami ini sampai ngeprint semua informasi pengetahuan itu 500 sampai halaman. habis berapa? 500 halaman ya, satu rim buat dibaca bareng-bareng. Sombong amat. Dari berbagai informasi dan pengetahuan seputar kehamilan dan persalinan yang sudah kita pahami bersama, fokus saya waktu itu adalah bagaimana caranya agar proses selama 9 bulan kehamilan ini istri saya bisa kita ikhtiarkan selama 9 bulan itu untuk memenuhi semua syarat agar layak bersalin normal atau VBAC. Misalnya, sejak awal kehamilan, kita mengupayakan istri untuk bisa selalu mengkonsumsi makanan gizi yang terbaik supaya tidak ada indikasi penyakit atau komplikasi yang muncul selama kehamilan. Bahkan istri saya tidak minum obat-obatan kimia sama sekali. Semua nutrisi kita ambil dari makanan alami. Kemudian juga mempelajari cara agar bunda tidak stres dan selalu bahagia. Penting banget. Belajar tentang hypnobirthing, tentang air ketuban, belajar juga tentang pilihan-pilihan dalam persalinan seperti water birth dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal yang bikin hamilnya itu benar-benar sehat tanpa keluhan yang berarti gitu ya, Bun. Supaya endingnya nanti melahirkan dengan penuh Bahagia. sukacita, bahagia. Jadi bikin selama kita hamil itu benar-benar nggak ada penyakit dan jangan sampai mengalami gizi buruk yang membahayakan ibu dan calon bayi. Kemudian juga kita belajar tips dan cara mengupayakan posisi janin optimal supaya nggak ada kejadian sungsang atau posisi janin yang bikin si ibu nggak bisa bersalin dengan normal. Ya, hal ini sangat penting selama kehamilan ya ayah bunda, agar pada saat menjelang bersalin nanti, posisi kepala bayi sudah, tadi bahas posisi kepala bayi emang? Iya emang. Hal ini sangat penting selama kehamilan ya ayah bunda, agar pada saat menjelang bersalin nanti, posisi kepala bayi sudah optimal ada di bawah. Intinya, selama kehamilan, jaga posisi tubuh saat duduk, berdiri dan bersalin agar proses persalinannya berjalan lancar. Pokoknya semua hal tentang kehamilan dan persalinan itu harus dibaca dan dipahami deh sama ayah bunda. Tambahan ya buat ayah bunda. Tadi tentang posisi janin. Untuk membantu optimalisasi posisi janin itu kita bisa menggunakan birth ball atau mungkin biasa dikenal gym ball juga ya, ada yang bilang gym ball. Mulai usia kehamilan 7 bulan. Kita sampai beli ya waktu itu ya, beli gym ball, birth ball itu, kemudian duduk di atas birth ball dengan gerakan menyerupai seperti goyang inul. Pokoknya ada tekniknya gitu bunda. Ini gak akan cukup kalau dibahas di video ini. Ayah bunda bisa baca-baca dan mempelajarinya di YouTube Tuh. atau diskusi di grup FB GBUS, Gentle Birth itu semua, atau web Banyak banget dan kita yang bahas. seperti yang sudah kita ceritakan di video kita sebelumnya. Next. Oke, tips keempat yaitu memilih provider layanan kehamilan dan persalinan yang emang mendukung Persalinan VBAC. Jadi dalam hal ini adalah memilih dokter dan bidan yang emang bisa bikin kita yakin gitu untuk VBAC. Betul. Ini penting banget karena merekalah yang akan membantu proses persalinan kita nantinya. Kalau kita pilih dokter atau bidan yang kurang mendukung VBAC, pastinya bisa bikin kita pesimis, ya kan? Untuk sukses VBAC. Jadi saat kehamilan anak kedua waktu itu, pas udah ketahuan hamil, udah fix ngandung gitu, setelah persalinan sesar yang pertama, kita mulai cari informasi ya Bi ya. Provider layanan kesehatan mana aja sih yang emang sepakat, yang emang mendukung dengan persalinan normal pasca sesar. Usahain cari beberapa orang ya bunda, biar nanti bisa nyari opini alternatif pas butuh masukan. Cari nakes, baik bidan maupun dokter kandungan yang emang pro gentle birth atau pro VBAC. Kalau emang susah ya seminimalnya nakes yang senang diajak diskusi. Jadi konsultasinya nanti bisa lama dan juga open minded. Ini penting banget buat numbuhin rasa optimis di diri si ibu hamil. Itu yang saya alamin waktu itu. Nah waktu itu di tahun 2012-2013 susah banget ya. Masih jarang banget, apalagi kita di kota kecil ya. Iya, atau bidan yang pro dengan jadwal pada VBAC. Tapi kalau sekarang kayaknya udah banyak banget. deh, banyak banget ya DSOG atau bidan yang kliniknya bisa menjadi tempat persalinan VBAC. Karena waktu zaman kita dulu bidan udah
punya protap kan, nggak mau nerima persalinan normal di kliniknya jika si ibu Ada punya riwayat riwayat sesar sebelumnya. Jadi insya Allah sekarang mah gampang ya Bun, bisa cari referensinya lebih mudah. Betul. Tips yang kelima adalah percaya pada diri sendiri. Membangun sugesti positif bahwa kita itu akan berhasil melahirkan dengan normal. Kunci dari keberhasilan VBAC itu adalah PD nih ayah bunda. Jadi harus PD, be confidence. Beberapa orang yang berhasil VBAC pun mengatakan bahwa mereka berniat untuk VBAC karena sesuatu dalam dirinya tahu bahwa dia bisa melakukannya. Percayalah, bunda bisa kok melakukannya. Dan dengan rasa percaya diri itu, berarti bunda sudah 90% berhasil. Cara kita menghadapi kehamilan dan persalinan totally harus berubah. Kehamilan dan persalinan itu bukan aktivitas orang sakit. Dua hal itu menyenangkan dan badan kita nih yang hamil itu sepenuhnya ada dalam kuasa kita, bukan kuasa orang lain apalagi alat medis. Jadi si wanita hamil itu yang paling berhak atas dirinya mau gimana dan mau ngapain. Terus bangun sugesti itu tiap hari bun. Kalau dulu sih saya tiap pagi itu ya hampir tiap saat, saya inget banget bangun tidur, mau tidur setiap saat gitu. Saya selalu ngucapin afirmasi positif ke diri saya dan ke bayi dalam kandungan. Waktu itu dengan kalimat, hamil dan persalinan itu hal yang menyenangkan. Umi sehat, Umi hebat. Sambil dielus Sambil gitu dielus, perutnya sambil senyum. Pokoknya ngomong sendiri gitulah. Dengerin murotal atau musik-musik semacam instrumen yang buat healing. Juga sampai direkamin sama suami dulu tuh. Apa ya musiknya? Kayak musik relaksasi gitu. Oh iya, musik relaksasi maksudnya. Sampai direkamin sama suami, disimpan di HP gitu buat saya dengerin ya. Kadang dengerin murotal, kadang dengerin musik itu juga gitu, musik-musik instrumen itu. Pokoknya pastikan diri kita nih yang lagi hamil itu emang beneran bahagia pas hamil, bukan seolah-olah bahagia. Karena pura-pura itu lelah. Ya, makanya penting buat ayah bunda untuk banyak membaca kisah inspiratif tentang keberhasilan VBAC. Ini benar-benar penting dan inspiratif bunda ya, karena dengan mengetahui bahwa ada banyak wanita yang telah berhasil VBAC sebelum bunda akan membuat para bunda merasa dikuatkan dan termotivasi. Ya. Selanjutnya tips ke-6. Oke, tips sukses VBAC yang ke-6 adalah membuat birth plan atau rencana persalinan. Mau ngelahirin di mana? Mau didampingi siapa? Dan kelengkapan yang dibutuhinnya apa aja. Ini penting banget bun untuk menunjang keberhasilan VBAC. Kita sampai bikin 4 rencana ya. Ya buat persalinan anak kedua ini. Karena emang sampai 4 nakes sih waktu itu kita. Lebih malah sebenarnya. Iya benar banget. Jadi birth plan kita tuh dulu gini nih bun. Plan A, plan yang pertama kita pengen lahiran di tempatnya Bidan Eri Marjoko di Citayam, Depok. Jauh ya. Jauh banget. Bidan Eri Marjoko ini sekarang udah ada Instagramnya, udah hits banget. Bidan Eri ini dulu salah satu bidan yang masuk list nama bidan pro gentle birth dan VBAC yang ada di grup FB. Yes. Bahkan beliau juga sudah tersertifikasi hypnobirthing ya. Dan kebetulan emang lokasinya paling dekat sama kita waktu itu. Walaupun jauh sih 3 jam lebih. Di tempatnya juga menyediakan layanan persalinan water birth dan lotus birth. Halo Bidan Eri, kalau nonton video ini semoga masih ingat ya sama kita yang jauh-jauh dari Rangkas datang ke Citayam, ngelewatin stasiun Tanah Abang dengan perut besar naik turun tangga yang bukan eskalator. Wow, jauh ya. Karena kita memutuskan plan melahirkan di Bidan Eri Citayam Depok ini karena akses transportasinya yang paling memungkinkan ke lokasi Bidan Eri dengan kereta dari Rangkas lebih cepat waktu itu ya. Cuma sekitar 3 jam pakai kereta dibandingkan pakai mobil kan, banyak macetnya gitu kan. Naik dulu kereta jurusan Rangkas Bitung Tanah Abang, lalu nyambung naik KRL yang jurusan Depok. Soalnya waktu itu di tempat kami, bahkan di Serang aja, yang ibu kota provinsi kita di Banten, belum ada referensi dokter atau bidan yang pro persalinan VBAC. Jadi, hampir semua bidan dan dokter itu selalu kasih opsi sesar lagi untuk kelahiran anak kedua ini. Iya, sedih banget. Ada yang di Jakarta, tapi kalau pakai mobil rentan macet. Ingat banget ya, setelah usia kandungan menginjak 4 bulan, hampir tiap bulan kita kontrol secara berkala di Citayam Depok. Ya, jadi selain periksa kehamilan, istri saya juga sambil yoga di sana untuk memperlancar persalinan.
Karena bidan Eri juga menyelenggarakan kelas yoga di kliniknya, termasuk juga diajarin cara optimalisasi posisi janin menggunakan tadi itu ya birth ball atau gym ball. Pokoknya kita udah niat banget deh pengen bersalin VBAC di bidan Eri yang pro gentle birth, dan kita udah rencanain juga pilih metode water birth dan lotus birth kalau bersalin di kliniknya. Awesome banget deh bidan Eri. Kayaknya saya nggak pernah ketemu bidan yang memotivasi ibu hamil sekeren bidan Eri. Sebenarnya dipanggilnya Bude sih. Ya, jadi beliau tuh nggak pernah maksa kita lahir di kliniknya beliau, walaupun kita tuh pengen banget water birth di sana. Bidan Eri ini lebih ke memotivasi dan kasih kita ilmu untuk memberdayakan diri di mana aja melahirkannya. Yang penting selamat dan prosesnya berjalan dengan nyaman dan lembut. Bahkan juga diandai-andai jadi makin asik dan seru kalau kebrojolan sendiri di rumah loh. Persalinan spontan gitu ya. Iya. Kalau kebrojolan kan jadi nggak usah sesa kan. Nah, ayah bunda pernah nggak dengar cerita-cerita orang melahirkan spontan kayak gitu? Langsung brojol di rumah, nggak pakai ngedan? Komen di bawah ya. Bidan Eri juga menguatkan kita, kalau akhirnya ternyata persalinan harus berakhir di meja operasi lagi, ya nggak apa-apa, yang penting proses usahanya sudah kita lalui dengan melakukan segala upaya yang terbaik demi menyambut buah hati. Nah itu kan plan A. A-nya ya. Rencana yang paling ideal kita pengen water birth dan lotus birth di bidan Eri. Plan B-nya ini agak gila sih ya. Jadi kita berencana unassisted birth, yaitu melahirkan di rumah tanpa bantuan tenaga kesehatan, alias melahirkan sendiri gitu aja. Unassisted birth ini kita terinspirasi dari cerita seorang perempuan di Eropa. Kalau nggak salah itu bidan dia. Profesinya bidan atau doula ya, pendamping gitu. Jadi dia menceritakan pengalaman dia melahirkan sendiri di rumah. Sebab konsep melahirkan yang dia internalisasi dalam pikirannya itu adalah bahwa manusia itu sama seperti mamalia lainnya yang ketika melahirkan tubuhnya mampu mengeluarkan bayi secara alami tanpa intervensi bantuan orang lain. Sebetulnya ada juga kan kisah Paraji, banyak banget ya. Iya, banyak banget sebenarnya di kearifan lokal kita ya. Iya. Ibaratnya kucing aja yang nggak punya akal bisa melahirkan sendiri. Masa manusia yang berakal nggak bisa kan? Ya, nah lanjut ya. Jadi pas tanda awal proses persalinan mulai dia rasa, yang si orang Eropa ini, dia udah nyiapin tuh tempat melahirkannya dengan baik gitu, udah dia siapin. Dia bikin suasana yang nyaman di kamarnya sendiri, dengan suasana yang indah gitu ya, harum, pakai aromaterapi gitu kan. Pokoknya suasana ruangannya tuh bikin dia relax dan musik relaksasi yang juga udah dia siapkan. Termasuk kolam air hangat yang udah disiapin bareng suaminya. Karena memang dia pengen ngelahirin dalam air atau water birth. Singkat cerita, akhirnya dia berhasil melahirkan sendiri tanpa bantuan, alias cuma berdua kali ya. Tapi sama sebelumnya juga kalau nggak salah dia komunikasi juga sama bidan tempat dia selama ini konsul kehamilan kan. Jadi si bidannya itu disuruh datang dan nunggu di luar gitu sampai bayinya lahir. Jadi tugas bidannya cuma meriksa kesehatan dan kesejahteraan bayi setelah bayinya baru lahir gitu. Sebenarnya itu ya. Luar biasa. Iya, keren banget ya, emang orang-orang bule itu mentalnya kuat banget sampai berani melahirkan sendiri gitu. Dan beberapa cerita-cerita sukses VBAC lainnya juga ada yang unassisted birth walaupun gak se-ekstrim itu sih. Ngomong-ngomong, kenapa sih Bi kita dulu seberani itu bikin plan B unassisted birth? Jauh. Ya, karena kan waktu itu kita sudah melahap habis semua materi pengetahuan.
Setiap kali kita kontrol ke bidan, lalu membicarakan rencana persalinan normal kita, VBAC, pasti kita selalu ditunjukkan protap kebidanan yang terpampang di dinding klinik. Yang kalau nggak salah, nomor satunya itu intinya tidak menerima persalinan di klinik dengan ibu yang punya riwayat sesar. Harus ke rumah sakit. Kita juga sudah hunting dokter kandungan yang pro VBAC, dan kita akhirnya cocok dengan dokter kandungan di rumah sakit kabupaten tetangga yang jaraknya sekitar setengah jam dari rumah. Dokternya mendukung sekali untuk VBAC. Cuman istri saya ini sepertinya merasa sedikit trauma dengan dokter karena pengalaman sebelumnya dan merasa lebih cocok bersalin dengan bantuan bidan. Adapun bidan yang kita pilih untuk plan C ini adalah bidan yang menurut kami lumayan netral Netral, dan ya. open minded. Karena ketika kita konsultasi dan menyampaikan niat persalinan VBAC, awalnya beliau menolak ya. Tapi setelah kita diskusi panjang, apalagi setelah bidan ini tahu bahwa kita juga sering konsultasi Kontrol. juga ke dokter kandungan di kabupaten sebelah gitu. Yang ternyata adalah Dosen Dosen si di bidan bidan. ini waktu kuliah gitu. Dan dokternya tersebut mendukung rencana VBAC kami. Akhirnya Bu Bidan ini bersedia dengan syarat harus kontrol rutin. iya setiap bulan ya ke tempatnya beliau gitu, dan sampai HPL tiba tidak boleh ada indikasi medis dan datang ke klinik harus sudah pembukaan lengkap. Nah, Syaratnya gimana berat coba banget. ngukurnya kan? Dan di bidan ini juga bersedia untuk melakukan metode lotus birth saat persalinan nanti, yaitu tidak memotong tali pusat sama sekali. Karena dia sendiri pernah mempraktikkan lotus birth ini ke temannya juga yang sesama bidan yang request minta lotus birth ketika bersalin di kliniknya. Ayah bunda penasaran kan sama lotus birth? Di video nantilah kapan-kapan bikin vlog tentang lotus birth. Jadi bidan plan C ini orangnya agak cukup takut dan parno gitu dengan berbagai resiko VBAC kelihatannya. Tapi baik banget sih kan. Cuma Alhamdulillah. karena kita sebagai pasien yang mungkin rada maksa, ya sepertinya kesuksesan VBAC ini akan jadi pengalaman berharga buat Bu Bidan. Iya, saking open mindednya kita tuh pernah bawa ke sana, bawa artikel WHO ya, jurnal WHO kita Buat bawa diliatin. dan dibaca bareng-bareng gitu sama bidannya. Nah itu plan C-nya. A tadi udah, B udah, C udah. Nah sekarang plan D adalah pilihan terakhir yang konsekuensi darurat, di mana setelah persalinan normal VBAC sudah kita ikhtiarkan, tapi ternyata kemajuan persalinan terhambat karena indikasi tertentu, misalnya. Ya udah kita bersiap-siap untuk sesar sesar lagi lagi. gitu. Dan di plan D ini kita udah berencana ya Bi ya, kalau emang saya harus sesar lagi, kita udah milih tuh rumah bersalin yang mau yang jadi tujuan Ya, kita di di kabupaten sebelah. Di dokter kandungan yang udah kami ceritakan sebelumnya itu yang mendukung Si dosen rencana VBAC bidan kami. Setidaknya kalau sesar di dokter ini bisa request suami nemenin di dalam ruangan operasi. Soalnya waktu dulu tuh zaman-zamannya nggak boleh ditemenin sama siapapun. Dan bisa minta penundaan pemotongan tali pusat seperti yang direkomendasikan WHO yang emang udah kami Nah niatin. lo, jadi bikin penasaran lagi kan? Kok pakai acara pengen penundaan pemotongan tali pusar segala? Yang penasaran tulis di kolom komentar ya. Intinya ayah bunda mesti banyak baca semua informasi dan pengetahuan tentang kehamilan dan persalinan, supaya kita makin smart dan bijak dalam mempersiapkan kelahiran buah hati kita. And finally, dari plan A, B, C, dan D itu yang berhasil dilaksanakan adalah plan yang mana? Akhirnya saya berhasil melahirkan normal. Alhamdulillah, dengan lembut, aman, nyaman, dan aman dengan melaksanakan birth plan yang C. Yaitu di tempat bidan dekat rumah kita yang bidannya open minded tadi, yang mau kita kasih, yang mau aja kita kasih jurnal WHO. Dan tadi kita nggak nyebutin nama bidannya ya, karena beliau ini nggak mau viral. Katanya Soalnya kan, dulu sempat kan kita sebutin, akhirnya rame banget. katanya kan takut banyak ibu-ibu yang punya riwayat SC sesar pada datang ke tempatnya beliau. Karena tahu saya pernah VBAC di tempatnya gitu. Jadi ibu bidan ini tuh sebenarnya bukan nggak mau nerima pasien yang pengen VBAC lagi ya katanya, tapi lebih ke takut pasiennya nggak memberdayakan diri seperti kita. Ini kata ibu bidannya ya, karena menurut cerita Bu Bidan, sebelumnya pernah ada kejadian yang menimpa temannya yang sesama bidan. Katanya ada ibu-ibu yang nekat bersalin normal dengan riwayat SC di klinik temannya itu ya, melahirkan normalnya sih berhasil. Tapi setelahnya malah terjadi pendarahan hebat. Makanya Bu Bidan yang plan C ini orangnya jadi agak parnoan kalau ada pasien yang berniat VBAC.
Jadi kata Bu Bidan Plan C ini, kalau ada pasien yang datang ke dia pengen VBAC, syaratnya proses ikhtiarnya harus sama kayak kita katanya. Datangnya pas pembukaan, harus sudah pembukaan lengkap gitu. Dan setelah saya berhasil VBAC pada tahun 2013 di Bidan Plan C ini, Bu Bidannya malah jadi viral di Dinas Kesehatan. Termasuk cerita perjuangan VBAC kita akhirnya menyebar kemana-mana. Tapi kalau sekarang sudah mulai banyak kok di tempat tinggal kita bidan yang mau mensupport, bidan dan kliniknya ya yang mau mensupport persalinan VBAC. Oh ya, ngomong-ngomong tips berplan ini belum selesai nih. Coba ceritain yuk kayak Bunda, kok bisa akhirnya berplan yang berhasil dilaksanakan malah rencana yang C. Kenapa bukan yang A atau B? Jadi berplan yang C ini kan tadi ngelahirin di bidan dekat rumah ya. Jadi waktu itu usia kehamilan itu udah mau masuk 37 minggu. Bayi kan juga udah boleh dilahirin ya mulai usia 37 minggu. Nah setelah kita cek semua syarat layak VBAC sudah sangat aman gitu. Akhirnya kita berniat untuk ya udah nih kayaknya udah bisa segera bersalin normal nih, apalagi udah HPL gitu kan, jangan sampai lewat. Karena kalau udah lewat HPL kemungkinan sukses VBAC-nya semakin berkurang. Akhirnya kita mencoba untuk induksi alami. Dengan berhubungan suami istri dan minum jus nanas salah satunya. Ayah Bunda ada nggak yang pernah nyobain induksi alami? Share yuk pengalamannya di kolom komentar. Sombong amat. Nah, pas beberapa hari kemudian setelah kita melakukan upaya induksi alami saat usia kandungan persis masuk 37 minggu, istri saya mulai kontraksi nih subuh-subuh, rutin gitu ya kontraksinya. Dan feelingnya kayaknya bentar lagi mau lahiran nih, cuman emang waktu itu feelingnya belum kuat ya. Ya udah buat jaga-jaga karena kita pengen ideal plannya. Akhirnya kita pergi ke Depok naik kereta untuk usaha melaksanakan birth plan yang A supaya bisa melahirkan di Bidan Eri Marjoko dengan gentle, water dan lotus birth senyaman mungkin. Jadi saya udah bawa tuh baju dan segala macam perlengkapan bayi buat istri saya nanti melahirkan di Depok. Berangkatnya pagi, nyampe sana siang. Di sana nunggu kan sambil goyang inul di birth ball dan ikut yoga juga di klinik Bidan Eri. Ternyata sampai sore istri saya memang belum ada tanda-tanda kemajuan persalinan. Di sana juga sambil minum jus nanas juga ya selama perjalanan. Jalan kaki juga tuh lumayan jauh dari stasiun Ciritayam ya waktu itu ke rumahnya. Dan setelah diperiksa sama Bidan Eri ternyata emang belum ada tanda-tanda mau melahirkan sih. Ya udah katanya itu mah kayaknya palsu, ya, kontraksi palsu. Akhirnya Bidan Eri menyarankan kita udah mending pulang dulu aja daripada nunggu lama gitu kan. Setelah pulang itu hari besoknya kita emang rutin melakukan induksi alami setiap 2 hari. Dan di hari kelima setelah pulang dari Depok itu tanda-tanda persalinan mulai ada. Tanda persalinan terjadi. Tanda persalinan itu dimulai dari munculnya bercak kemerahan ya. Dan kontraksi alias mulus yang makin teratur 15-10 menit sekali. Karena waktu itu udah sore banget ya, akhirnya kita nggak mungkin berangkat ke Depok kan. Jadwal keretanya juga udah nggak ada kalau sore-sore. Kalau menghitung durasi proses persalinan normal kebanyakan kan biasanya dalam waktu 24 jam bayi akan lahir. Akhirnya sambil kontakkan terus sama Bidan Eri via SMS, kita memutuskan untuk melaksanakan birth plan yang B, yaitu unassisted birth. Ya rencananya kita coba keluarin anak kita di rumah aja gitu. Nanti kalau udah brojol, baru nelpon bidan. Bahkan rencananya tadinya mau water birth di rumah juga. Udah pesan kolamnya kan buat jaga-jaga birth plan C. Cuma nih kolam nggak datang-datang, malah datangnya besoknya pas udah melahirkan. Qadarullah banget. Jadi dalam pikiran saya itu ya udah kita berupaya berdiam diri di rumah sampai bayinya keluar sendiri kayak persalinan spontan pada umumnya gitu. Nah jadi pas hari itu pas sudah mulai keluar bercak merah itu abis sholat maghrib saya diajak makan enak tuh Bun biar selalu bertenaga sambil menikmati mules kan setiap 10-15 menitan. Abis makan suami ngajak saya ke salon muslimah ya biar rileks katanya. Kan emang ibu hamil dan yang mau melahirkan itu harus dibikin rileks dan nyaman supaya bisa melahirkan dengan mudah. Pokoknya saya nyalon deh Bun gitu kan, perawatan ini itu gitu ya buat nyambut kelahiran dede bayi. Selang waktu berlalu kita sampai rumah pukul 9 malam. Dan saya coba tidur tapi tidurnya udah mulai tidur nggak enak gitulah. Iya, jadi dia setiap mules bangun kan. Saya semalaman itu benar-benar nggak bisa tidur, dibangunin mulu. Dari jam 9 malam sampai jam 2 pagi itu dia tidur, bangun, tidur lagi. Nah, untuk menghidrasi istri saya, setiap 2 jam saya minumkan sari kurma ya, biar nggak kekurangan darah.
Bahkan minum kopi radix juga buat tambah tenaga. Pokoknya minum air putih itu harus sering banget ayah bunda, walaupun harus pipis bolak-balik WC, yang penting saat proses persalinan itu jangan sampai dehidrasi. Nice. Nah, saya ingat tuh sekitar jam 2 pagi, istri saya keluar lendir darah cukup banyak. Dan berdasarkan pengetahuan yang pernah saya baca, kalau udah keluar lendir darah gitu, biasanya selama beberapa jam bayi akan siap launching. Ya udah tuh jam 2 pagi gitu saya suruh istri mandi pakai air hangat kan biar makin rileks dan bersih juga badannya. Karena konon katanya air hangat bisa membantu ibu yang mau melahirkan lebih rileks ya, supaya mulusnya juga Lebih lancar kali lebih berkurang lebih rasanya. lebih dinikmati. Lumayan lama tuh istri saya mandi, ada kali 45 menitan. Sambil menunggu istri saya mandi, saya manasin air buat bikin teh dari kulit batang pohon jambu batu. Nah ya bunda, jadi teh yang terbuat dari kulit batang pohon jambu ini adalah resep dari teman kami yang herbalis, yang katanya sih resep ini turun-temurun dari Riau kalau nggak salah. Gitu ya. Katanya kalau minum teh ini akan mempercepat proses pembukaan persalinan. Nah, menurut testimoni para ibu yang udah pernah minum, biasanya 2-4 jam setelah minum teh ini, pembukaan akan lengkap dan tanpa meningkatkan rasa mules. Jadi, bukan kontraksinya makin kencang, tapi pembukaan yang makin nambah. Dan ternyata bener bun, jam 3 pagi habis mandi, saya minum teh, jam 6 paginya saya datang ke bidan, sudah lengkap dan langsung bisa melahirkan bayinya. Jadi, selang 3 jam dari setelah minum teh. Nah, beda pengalaman kan waktu minum rumput Fatimah di persalinan anak pertama ya. Waktu itu minum rumput Fatimah, istri saya cuman merasakan nambah sakit mulusnya, tapi nggak nambah pembukaannya. Kontraksinya makin kencang, tapi pembukaannya nggak Ya, nambah. ini sebenarnya resep non medis ya, yang nggak harus ayah bunda ikuti. Tapi kalau mau nyoba, saya kasih cara resepnya nih. Bagi ayah bunda yang mau resepnya, tulis di kolom komentar ya. Dan resep teh kulit batang pohon jambu ini selalu kita share ya ke teman-teman yang mau melahirkan, dan kata-kata alhamdulillah ya. berhasil mempercepat pembukaan. Walau alam ya, banyak sekali ilmu-ilmu di alam ini yang masih banyak menyimpan rahasia yang mesti kita pelajari. Balik lagi ke cerita jam 3 pagi, belum kelar nih ceritanya. Kok gitu? Oke. Jadi setelah minum teh kulit batang pohon jambu batu itu, saya masih mules kan, mulai intens sekitar 5-7 menit sekali. Dan emang itu kita waktuin gitu berapa menit sekali mulesnya. Tapi emang nggak semulus kayak waktu minum teh komput Fatimah itu gitu sebelumnya. Selama mules dari semalam itu saya ikutin insting aja gitu. Pas mules nyamannya pengen nungging ya saya nungging. Badannya enak miring, saya miring, mau jongkok, saya jongkok, pokoknya benar-benar ngikutin insting gitu. Karena memang insting alami tubuh itu menurut saya ya, yang pernah saya baca, cara Allah untuk memudahkan bayi agar bisa segera keluar di jalan yang seharusnya. Makanya kalau lagi mules, jangan mau disuruh tiduran bun, ikutin aja badan kita maunya ngapain, supaya proses persalinannya mengalami kemajuan. Dan ini kerennya suami saya pas mendampingin. Jadi setiap jam itu sholat dan ngaji buat nenangin dirinya sih kayaknya, sambil minta keselamatan buat anak istrinya. Yang mendampingi kan cuma saya ya sendirian. Keluarga nggak ada yang kita kasih tahu. Takut heboh kayak dulu di persalinan anak pertama yang akan mengganggu proses kemajuan persalinan kan. Saya juga kan ada sisi khawatir yang takut kenapa-napa gitu. Akhirnya saya sholat 2 rakaat, berdoa dan minta petunjuk sama Allah. Baca Quran juga supaya lebih tenang sih, jadi nanti istri juga ikut tenang gitu. Nah pas mau masuk waktu sholat subuh ya, mau azan subuh itu saya ada rasa-rasa wah bayi kayaknya udah mau keluar nih gitu kan. Kain gitu udah disiapin sama suami biar nggak ngotorin kasur. Nah anak pertama kita kebetulan masih satu kamar kan, Fatih namanya, bangun ngerengek gitu kan. Akhirnya konsentrasi kita jadi buyar ya. Akhirnya kita baru ngebangunin orang tua, ngehubungin orang tua minta buat jagain AA gitu. Karena di situasi seperti ini plan B kita untuk unassisted birth udah nggak bisa dilaksanain, tidak memungkinkan. Akhirnya kita bersiap-siap pergi ke bidan untuk opsi plan C, melahirkan di bidan yang emang kita klop gitu. Nah pas azan subuh suami izin mau ke masjid, nggak saya izinin dong, udah mulus banget karena emang benar-benar ya pokoknya udah mulus banget, udah kayak mau BAB kan? lebih. Akhirnya saya pun sholat subuh di rumah jam 5 subuh.
Saya bonceng istri saya pakai motor, dia sambil nahan mulus gitu kan. Sambil megangin. Bahkan sebelum naik motor di belakang dia sempat jongkok dulu nahan mulus gitu ya sebelum naik ke motor. Kurang lebih perjalanan yang harusnya cuma 10 menit jadi 15 sampai 20 menit karena saya pakai motornya pelan banget ya, takut bayinya brojol di motor gitu. Dan emang jalanannya berbatu sih waktu itu kan, belum aspal gitu. Nah, sesampainya di klinik bidan Plank C ini jam 5:30 kita ngantri karena bidannya ada dua pasien lagi sebelumnya gitu yang emang lagi diperiksa pembukaan. Yaudah tuh kita nunggu sekitar 20 menitan. Itu saya benar-benar nggak bisa duduk. Ini masih kerasa banget loh ingatannya gitu. Jadi tiba-tiba mules kan nih. Pengennya berdiri aja gitu, suami juga nyuruh duduk, saya udah nggak mau, udah nggak bisa. Nah ya pas berdiri gitu kan, saya peluk kan sambil dibercandain biar rileks. Dan tibalah giliran istri saya masuk ruangan untuk diperiksa. Itu muka bu bidannya ya udah kayak tegang gitu kan, mungkin dalam hatinya bilang ini kan, gila nih orang beneran mau lahiran di sini. Nah pas di ruangan bersalinnya itu saya disuruh telentang, disuruh tiduran, mau di VT alias pemeriksaan dalam. Dan ternyata kata bidan pembukaannya sudah lengkap, sudah 10 pembukaannya. Langsung tuh bidan langsung panik kan gitu kan, nyiapin tindakan persalinan dan ngasih aba-aba buat launching baby. Loh, biasanya pagi itu tuh belum ada asistennya, belum datang. Akhirnya suami saya yang jadi asisten persalinan. Nggak sampai 10 menit di ruangan itu, alhamdulillah saya berhasil bersalin normal VBAC. bahkan Lotus Birth. Haru banget. Jadi panjang bener ya tips birth plan-nya, tips yang ke-6 ya. Masih ada lagi nggak nih tipsnya? Masih ada dong 2 tips lagi. Lanjut ya, tips yang ke-7. Hindari tindakan induksi persalinan bila memungkinkan dan hindari kehamilan lewat HPL. Menurut penelitian, para ahli sebenarnya tidak setuju tentang beberapa alasan umum yang diberikan untuk induksi. Misalnya seperti kehamilan telah melampaui 41 minggu gitu ya, dan lain-lain, karena tidak didukung oleh penelitian. Misalnya induksi untuk dugaan bayi besar. Karena induksi dapat meningkatkan resiko pecahnya bekas luka dan meningkatkan kemungkinan bahwa proses persalinan akan berakhir dengan sesar kembali. Dalam banyak kasus, menunggu proses persalinan berjalan sealami mungkin merupakan pilihan paling aman. Ya, jadi jangan mau diinduksi bun, kalau mau VBAC. Nah, untuk mencegah kehamilan lewat waktu, mulai usia 37 minggu, jika syarat VBAC sudah terpenuhi ya, kita bisa tuh bun merangsang persalinan dengan induksi alami. Seperti tadi ya, berhubungan suami istri, rajin berjalan kaki, ngepel, minum jus nanas, atau tips lainnya. Ayah bunda bisa deh baca di artikel-artikel terkait cara induksi alami. Tapi induksi alami ini nggak wajib ya ayah bunda, karena bisa saja kita cukup menunggu secara alami sampai waktu persalinan tiba. Dan tips yang terakhir adalah yang ke-8, yaitu tetap bersiaplah untuk sesar lagi. Kemungkinan sesar ini harus disiapin ya, karena untuk komplikasi kehamilan tertentu persalinan mungkin perlu bedah sesar. Bahkan kendati pun bunda sudah berencana ingin melahirkan normal. Misalnya, bunda harus menjalani bedah sesar jika bunda menderita preeklamsia atau komplikasi lain kehamilan. Jika ada masalah dengan plasenta atau tali pusat, jika anak berada dalam posisi yang tidak normal, jika persalinan tidak berlangsung secara normal, atau jika bunda tidak dapat mentolerir kontraksi. Jadi nggak bisa nahan mules gitu mas. Wow, primitif. Nah, itu dia 8 tips sukses VBAC alias bersalin normal setelah sesar. Lumayan panjang kan ayah bunda, hal-hal yang harus diperjuangkan untuk persiapan sukses VBAC. Proses kehidupan seorang manusia ya emang gitu deh. Makanya dari awal yang sering kita tekankan buat pasangan yang mau melakukan VBAC ini harus sefrekuensi, sevisi, dan semisi dengan pasangannya. Ya nggak bisa cuma satu orang doang yang usahain, karena akan butuh banyak tenaga, butuh banyak waktu, biaya yang terpakai. Kalau ditanggung sendirian ya berat dong. Lagian kehamilan itu kan akibat dari perbuatan 2 orang. Masa iya harus satu orang yang tanggung jawab? Kami doakan untuk ayah bunda di luar sana yang berniat untuk menyiapkan proses persalinan yang nyaman dalam menyambut kehidupan buah hati. Semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran, sehat terus, kompak terus, dan rezekinya mengalir terus. Jadi bisa maksimal kesana sini buat memberikan yang terbaik bagi kehamilan dan persalinannya. Amin, amin ya rabbal alamin.
Demikian vlog terakhir VBAC Stories ini. Sampai jumpa di video lainnya ya Bunda. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.